Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Newayan Erdiani dengan NIM S1S1222024. Nah, pada video ini saya akan memaparkan tentang stack atau queue dan dequeue, yang dimana stack ini bisa berarti sebuah tumpukan, dan juga queue dan dequeue adalah sebuah antrian. Nah, pada struktur data dan algoritma dengan Python ini. Nah, jadi pada video ini kita akan mempelajari dan memahami konsep dasar hingga implementasi dari stack. Nah, di sini saya akan membahas tentang stack. Nah, jadi stack ini merupakan salah satu struktur data paling fundamental dalam ilmu komputer. Nah, di sini yang pertama ada overview. Nah, stacks. Nah, di sini stacks itu kita harus bisa memahami bahwa struktur data stack ini memiliki sebuah peran penting, terutama dalam aspek pemrograman. Nah, di sini kita akan membahas apa itu stack, kemudian bagaimana cara kerjanya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke dalam kode pemrograman. Nah, kita juga akan melihat beberapa aplikasi yang menggunakan stack. Nah, jadi kita akan mulai pembahasannya. Nah, di sini stack di sini stack itu struktur data yang mengikuti prinsip yang namanya LIFO, last in first out, yang artinya itu misalnya kita misalkan ada sebuah tumpukan piring. Ketika kita menambahkan piring yang baru, kita akan meletakkan di atasnya. Nah, ketika ingin mengambil piring, kita juga pasti akan mengambil dari atas. Nah, jadi piring terakhir yang akan kita tambahkan, nah piring yang pertama akan kita ambil. Nah, state itu memiliki dua operasi utama, yaitu push yang berfungsi untuk menambahkan sebuah item ke atas state. Lalu yang kedua ada pop yang berfungsi untuk mengambil dan menghapus title dari atas state. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh penggunaan stack di dalam dunia nyata. Nah, yang pertama itu ada internet browser. Nah, di sini ketika kita menjelajah internet, kita menggunakan state yang sebenarnya. Nah, itu berfungsi untuk melacak halaman yang akan kita kunjungi. Nah, setiap kali kita akan membuka halaman yang akan kita kunjungi, maka alamat itu akan di-push ke stack. Nah,
ketika kita akan menekan tombol back, browser itu akan menampilkan pop untuk kembali ke halaman utama. Nah, contoh kedua di dalam text editor. Nah, di situ ada yang namanya undo. Nah, di sini semua text editor pada saat ini memiliki fitur yang namanya undo. Nah, di situ maksud dari undo itu yaitu setiap kali kita melakukan perubahan, editor menyimpan state sebelumnya, yaitu ada di dalam state-nya. Nah, lalu pada saat kita menekan tombol undo itu, maka kita akan melakukan pop untuk mengembalikan dokumen ke state sebelumnya. Jadi meskipun sederhana, state itu sangat powerful dan banyak digunakan berbagai aplikasi software. Nah, di sini the stack abstract data type atau stack sebagai abstract data table atau ATB. Nah, abstract data title stack ini sebagai ADT mendefinisikan serangkaian operasi tanpa menunjukkan bagaimana operasi-operasi tersebut diimplementasikan. Nah, yang mana di sini akan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh state, bukan bagaimana melakukannya. Nah, untuk operasi-operasi dasar pada state itu meliputi di sini. Yang pertama itu ada push, lalu objeknya di sini s atau state, kemudian metodenya itu push. Kemudian dia akan menerima parameter yang di sini maksudnya adalah akan menambahkan elemen yang kita akan berikan pada parameternya, lalu kita menambahkan elemen e ke atas state s. Nah, lalu kemudian yang kedua di sini ada pop yang dimana akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari state s. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya top. Nah, top ini akan mengembalikan referensi ke elemen teratas. Nah, di sini kita tanpa menghapusnya. Kemudian ada is empty. Nah, di sini akan mengembalikan true jika stack atau stack s itu kosong. Nah, kemudian di sini ada len yang dimana parameternya itu adalah si stack itu sendiri. Jadi len ini akan mengembalikan jumlah elemen dalam stack si S tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana operasi ini akan bekerja. Nah, bisa dilihat di sini ada operation, ada return value dan stack content. Nah, di sini bisa kita lihat operasi push. Pada stack ini kita pushkan elemennya itu adalah 5, jadi keterangannya menambahkan 5 ke stack kosong. Nah, jadi 5 ini tertambah ke dalam stack. Nah, kemudian dilanjut lagi operasinya dengan push 3 ke dalam stack. Nah, di sini kita menambahkan 3 dalam stack. Nah, seperti itu. Nah, lalu akan dilakukan operasi len. Kita akan mengetahui panjang dari stack tersebut. Nah, ya, atau jumlah yang terdapat pada elemen tersebut. Nah, hasilnya di sini adalah 2 karena di
dalam state tersebut ada 5 dan 3. Jadi jumlahnya itu ada 2. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan operasi pop. Nah, pop ini akan menghapus dan mengembalikan, ya, jadi yang kita hapus itu akan yang dihapus kita 3, dan kemudian akan dilakukan nilai state awalnya itu, yaitu 5. Kemudian apabila dilakukan operasi isEmpty untuk pengecekan apakah state tersebut kosong, tidak memiliki elemen. Nah, nanti kita akan nanti di sini keluar hasilnya itu false. Nah, karena di sini bernilai salah. Nah, karena stack ini masih memiliki elemen yaitu 5. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan pop, maka yang dihapus itu adalah 5. Nah, ketika dicek maka stack kontennya itu sudah kosong. Dan dilakukan lagi pengecekan operasi isEmpty, maka nilainya adalah true. Karena nilainya sudah tidak ada atau tidak ada isinya lagi. Nah, selanjutnya kita melakukan pop, operasi pop. Di situ return yang dihasilkan adalah error. Karena pop tidak akan berfungsi jika tidak ada elemen dalam di sana. Nah, mungkin ini adalah implementasi sederhana dari abstrak data type untuk stack. Nah, di sini simple array based stack implementasi. Nah, di sini akan menggunakan Python sebagai struktur data yang mendasari stack yang akan kita lakukan. Nah, bisa dilihat di sini. Ini merupakan contoh dari adapter desain Python. Nah, dimana kita mengadaptasi list Python untuk memenuhi antarmuka state yang kita gunakan. Nah, jadi di sini pertama kita mendefinisikan exception khusus untuk state kosong. Nah, sekarang kita akan membuat file baru. Kita akan beri nama di sini stack.py. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat sebuah kelas untuk mendefinisikan exception khusus yang berarti state tersebut adalah kosong. Nah, kita akan buat kelas. Nah, kelasnya di sini adalah empty. Nah, kelasnya di sini exception. Nah, di sini kita isikan pasnya. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan state kita. Nah, kita keluar dari kelas empty. Nah, kita buat kelas dari state itu. Nah, kelasnya di sini kita beri nama array stack. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan stack limpo atau kelas ing first out dengan menggunakan list atau penyimpanan dari sebuah list. Nah, yang pertama kita akan membuat di sini initnya dev. Nah, di sini kita akan membuat list. 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 Nah, di sini kita akan
init. Nah, kemudian parameternya yaitu self di sini. Di sini kita akan membuat objek kosong yang berfungsi sebagai pendefinisian bahwa state itu adalah kosong. Nah, di sini kita self dot underscore data sama dengan kosong. Nah, lalu kita keluar dari fungsi init. Lalu kita akan buat fungsi di sini parameternya len. Self return len self data Nah, lalu kita akan keluar lagi. Kita definisikan untuk pengecekan si stack-nya itu kosong atau tidak. Nah, def is empty. Parameternya itu self. Nah, lalu di sini return len jumlah elemen self data Nah, lalu kita buat di sini metode push dep. Push itu kita akan menambahkan elemen baru. Di sini parameternya yaitu kita beri nama e. Lalu nanti elemen e ini kita akan menambahkan posisinya paling atas. Kita buat di sini self data kita tambah di sini append. Yang kita appendkan itu di sini e. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi fungsi yang namanya itu top.
Di sini jika kita punya elemen maka akan dihapus, jika tidak maka tidak akan dihapus. Nah, ini nanti akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir yang ada pada stack di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat. Pengimplementasiannya di sini kita buat objek, lalu kita panggil nama kelas yang kita buat yaitu ArrayStack. Lalu kita akan lakukan metode yang telah kita definisikan di sini. Di sini objeknya kita tambahkan dulu elemennya. Sini kita print. Stack len, kita panggil sini objek. Nah, kita coba jalankan. Nah, bisa dilihat di sini sudah terdefinisikan state-nya adalah 2 karena kita menambahkan 2 elemen di dalam state ini. Nah, yang mana elemennya ini yaitu di sini 5 dan 3. Nah, di sini misalnya kita akan lakukan pop. Ini kita copy saja. Kita ganti di sini jadi pop. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Stack empty.
Nah, kita coba tes jalankan. Nah, di sini bisa dilihat yang awalnya stacknya itu memiliki 2 elemen, ketika kita lakukan pop, maka akan menghapus, yang akan dihapus elemen yang terakhir kita masukkan, yaitu 3. Nah, dan dia yang pertama akan keluar. Nih, last in, first out. Lalu kita misalnya lakukan is empty, maka hasilnya false, karena stack tersebut walaupun kita sudah hapus elemen 3-nya masih memiliki elemen, yaitu 5. Nah, kita coba tes copy pada objeknya. Nah, stacknya itu ada 1 karena sisanya elemennya itu 5. Nah, sekarang kita lanjut pada analyzing the arraign basis stack implementation. Nah, atau analisis performa state. Nah, untuk pada bagian ini kita mulai analisis bagaimana performa implementasi stack yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu method top, is empty, dan juga len. Nah, pada metode ini semuanya beroperasi dalam waktu konstan. Nah, jadi 3 metode ini melakukan operasi sederhana yang tidak tergantung pada state. Nah, kemudian di sini ada push. Nah, pada kebanyakan kasus push ini memiliki waktu konstan. Nah, tapi ketika list yang mendasari perlu di-resize atau dirubah, maka biasanya ketika kapasitasnya penuh itu, operasi pop ini bisa menjadi nilai yang tidak atau waktu yang tidak konstan. Nah, di mana itu jika n di sini jumlah elemennya. Nah, tapi ini jadi di sini memiliki waktu yang internal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pop, sama seperti push. Nah, biasanya itu memiliki waktu yang konstan, tapi itu bisa menjadi waktu yang tidak konstan. Nah, untuk penggunaan ruang, state itu menggunakan ruang di mana n itu adalah jumlah elemen dalam stack. Nah, ini karena kita menyimpan semua elemen dalam list Python. Nah, jadi kita penting di sini kita catat bahwa performa dari ketiga metode ini membuat state sangat efisien untuk banyak aplikasi ketika kita hanya perlu mengakses atau Nah, di sini kita masuk dalam bagian reversing data async stack. Nah, di sini salah satu aplikasi sederhana profil untuk stack yaitu untuk membalik urutan data. Kita akan coba untuk mengimplementasikan ini.
kita membuat fungsi lalu kita buat di sini fungsi S. Nah, di sini kita buat state baru, lalu kita iterasi melalui list input dan push setiap elemen di stack. Nah, kemudian kita lakukan iterasi melalui list. Nah, tapi kali ini untuk mengisi setiap posisi dengan elemen yang di copy dari state. Nah, karena di sini di sini elemen yang pertama kali di push itu pula elemen terakhir di Nah, kita coba misalnya kita buat di sini objeknya itu mylist sama dengan misalnya listnya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita tes di sini print original
Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, jadi seperti ini. Pada original listnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita sudah reverse list, maka urutan yang paling terakhir itu akan berada pada awal, urutan paling awal, yaitu nanti akan urutannya itu 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba di sini kita akan periksa kecocokan tanda kurung. Nah, jadi pada bagian ini kita lihat aplikasi yang lebih kompleks, yaitu memeriksa kecocokan tanda kurungnya. Nah, yang dimana ini merupakan sebuah masalah klasik pada komputer, sering muncul pada pemrosesan ekspresi matematika. Nah, untuk di sini untuk kita memastikan setiap tanda kurung buka memiliki tanda kurung tutup yang sesuai dan urutan penutupannya itu benar. Nah, misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, yang dikatakan tidak valid itu seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat fungsinya di luar kelas. Di sini kita lanjut. Fungsinya itu adalah def is Nah, di sini left Nah, kita buat right-nya. Isiannya di sini, itu tanda kurung tutupnya. Nah, di sini array stack-nya kita lakukan di sini perulangan.
has kita push di sini C, lalu kita elif C in right. Kita lakukan lagi pengecekan if s dot is di sini kita kembalikan nilai false. Nah, jadi seperti ini kita definisikan string yang berisi semua tanda kurung buka dan tanda kurung tutup yang valid. Kemudian kita melakukan iterasi dari setiap karakter
dari setiap ekspresi. Kemudian kita lakukan pengecekan. Jika karakter itu tanda kurung buka, maka kita push. Jika karakter tanda kurung tutup, maka dilakukan pengecekan. Maka jika steknya kosong, maka ada tanda kurung tutup yang lebih banyak. Nah, sekarang kita coba berapa contohnya. Kita hapus ini, lalu kita print is net chat, kita beri string. Nah, misalnya seperti ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini true, cocok dengan tanda kurung tutupnya. Nah, bagaimana misalnya kita tes copy ini. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah false. Nah, karena bisa dilihat di sini ini tanda kurungnya yang dimasukkan tidak sesuai urutannya. Seharusnya di sini tanda kurung siku harus sesuai dengan urutannya. Kita cek. Nah, maka hasilnya true. Nah, di sini kita akan mencoba aplikasi yang lebih. Nah, di sini matching stack in a markup language. Untuk memeriksa tag dalam markup language. Nah, sekarang di sini pada bagian ini kita akan melihat aplikasi yang lebih kompleks, di mana kita akan memeriksa kecocokan teks dalam bahasa markup. Contohnya itu HTML. Nah, ini akan mirip dengan masalah tadi, yaitu dengan tanda kurung, dengan beberapa perbedaan yang ada. Nah, jadi dalam HTML kita perlu memastikan bahwa yang pertama, setiap tag pembuka itu memiliki tag penutup yang sesuai, dan tag bersarang itu dengan benar
atau tag yang dibuka terakhir harus ditutup dengan pertama. Nah, bisa dilihat di sini pada pengimplementasiannya. Pada pengimplementasiannya di sini nah, baik, itu dia tadi sedikit pemaparan saya tentang materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.